Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi di Renungan Tengah Minggu pada pagi hari ini. Rasul Paulus menasehati Timotius. Latihlah dirimu beribadah. Tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat 7b. Mengapa Anda harus terus melatih diri dalam hal ibadah? Karena ibadah itu berguna dalam segala hal dan mengandung janji. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Artinya ada berkat-berkat yang luar biasa yang disediakan oleh Tuhan bagi setiap orang yang menghormati Tuhan dan beribadah kepadanya dengan sungguh-sungguh. Janji untuk hidup kita sekarang ini dan sampai di kekekalan nanti. Memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan besar. Ya, terdapat dalam 1 Timotius 6 ayat 6. Jadi dibutuhkan sikap dan motivasi yang benar bagi seseorang untuk mengalami kuasa dan berkat dalam ibadah. Tapi dengan adanya pandemi 19 ini tidak banyak lagi orang Kristen mau beribadah di gereja. Dengan berbagai alasan. Pertanyaannya, sudahkah Anda menjadikan ibadah sebagai kebutuhan utama dalam hidup ini? Atau kita berpikir bahwa beribadah kepada Tuhan itu tidak ada untungnya dan hanya membuang waktu-waktu begitu saja? Alkitab menegaskan dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, tertulis dalam 1 Korintus 58 ayat 15. 1 Korintus 15 ayat 58b. Ya, bahkan mendatangkan keuntungan yang besar. Ya, tertulis dalam Amsal 14 ayat 23a. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Seberapa besar kerinduan Anda untuk bertemu dengan Tuhan dalam setiap ibadah? Adakah Anda memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran seperti yang dilakukan oleh jemaat gereja mula-mula, sehingga kehidupan mereka disukai oleh semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan? Tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Inilah keuntungan bagi orang yang setia beribadah kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Yaitu ditulis di dalam Bilangan pasal 6 ayat 24 dan 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Artinya, Anda akan mengecap segala kebaikan Tuhan, beroleh perlindungan Tuhan, dipenuhi oleh damai sejahtera, sehingga hidupnya senantiasa bercahaya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Maleakhi pasal 3 ayat 18. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.